Hai anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan saya Bu Lastri. Kali ini kita akan belajar tema 5, ekosistem. Subtema yang kedua, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ini adalah pembelajaran yang pertama. Coba kamu ingat pelajaran sebelumnya. Gambar apakah ini? Nah, setelah kamu melihat, mengamati gambar berikut, di manakah proses ini terjadi? Ketika ada padi, terus belalang, katak, ular, dan juga yang terakhir itu adalah elang. Nah, ini terjadi di ekosistem mana? Kemudian apa yang dimaksud dengan proses ini? Yaitu rantai makanan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menelah pengertian dari jaring-jaring makanan. Kemudian kamu juga diharapkan bisa membuat atau merancang jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Kemudian menganalisa peranan makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Dan nanti kita juga akan menemukan makna kosakata yang sulit dan mengembangkan ide pokok pada teks bacaan dalam bentuk peta konsep. Look and observe the picture. Perhatikan dan amati gambar berikut. Nah, di sini amati gambar berikut, kemudian tuliskan masing-masing 2 pertanyaan untuk gambar berikut pada buku catatanmu. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, setelah kamu amati, tuliskan pertanyaan terhadap gambar berikut. Ya, ini merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan. Nah, setelah kamu membuat pertanyaan, semoga nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab melalui proses pembelajaran kita ke depan. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang pembelajaran kita hari ini, mari kita melihat video berikut. Halo, bertemu kembali dengan Bu Ina dalam pembelajaran IPA. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa sih rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Dan urutannya harus tertentu ya, serta kalian perhatikan tanda panah tidak boleh terbalik. Karena jika terbalik, maka artinya akan terbalik juga. Nah, rantai makanan ini berarti padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, ini urutannya ya. Nah, dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang memiliki peran. Ada yang sebagai produsen, biasanya tumbuhan, ada yang sebagai konsumen, ada tingkat 1, 2, 3, 4 sesuai urutannya, dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurainya. Pada rantai makanan ini, padi berperan sebagai produsen, kemudian belalang berperan sebagai konsumen, kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2, ular berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, kalau jaring-jaring makanan apa bedanya dengan rantai makanan? Ternyata jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Kita lihat ya, ada produsen pada jaring-jaring makanan di atas ya. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Biasanya ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Ada konsumen tingkat 2. Ini memungkinkan ada di karnivora
atau omnivora ya, dan juga ada konsumen tingkat 3. Nah, kita lihat ya contoh soal yang memungkinkan jika soalnya tentang rantai makanan adalah diperlihatkan sebuah gambar. Ada tanaman dimakan siput, siput dimakan burung, burung dimakan rubah, rubah mati akan diurai oleh pengurai, biasanya berupa bakteri. Nah, apa yang akan terjadi jika populasi siput bertambah? Ini yang ditanyakan ya. Kalau siput bertambah, maka apa yang terjadi dengan tanaman? Yang merusak tanaman akan banyak, sehingga tanaman akan turun. Jika siput banyak, apa yang terjadi dengan burung? Nah, siput merupakan makanan burung, sehingga sumber makanannya melimpah, maka burung pun akan naik populasinya. Populasi burung naik nih, apa yang terjadi dengan populasi rubah? Ternyata karena sumber makanannya banyak, rubah juga akan naik. Nah ini ya, seperti ini. Nah, atau soalnya seperti ini. Apa yang terjadi jika rantai makanan terganggu? Ada rantai makanan di sawah, ini contohnya di ekosistem sawah ya. Di ekosistem sawah, ada seperti ini ya urutannya. Kemudian, karena melihat banyak sekali tikus di lahan sawahnya, ayah tidak suka nih. Kemudian, ayah pengen mengusir tikus-tikus tersebut agar tidak terlalu banyak di sawahnya. Apa yang terjadi? Ayah menggunakan racun tikus untuk membasmi tikus. Dan tikus memang berkurang sangat banyak. Apa yang terjadi dengan ular apabila populasi tikus menurun? Ular tidak ada makanannya, sehingga kemungkinan pertama, ular akan mati, disertai dengan elang juga yang mati. Sehingga dalam ekosistem sawah tidak akan ada ular dan tidak akan ada elang. Atau bagaimana jika ular karena tidak ada makanan, maka dia akan pindah habitat. Mungkin akan ke rumah warga untuk mencari makanan. Nah ini ya yang akan terjadi jika keseimbangan ekosistem terganggu. Nah, itu tadi penjelasan dari video tentang jaring-jaring makanan. Nah, melalui video yang baru kita tonton, kita bisa membedakan kedua gambar berikut. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada gambar yang pertama dan ada gambar yang kedua. Dari kedua gambar di samping, manakah yang termasuk rantai makanan dan manakah jaring-jaring makanan? Nah, ingat, rantai makanan itu apa? Ya, kalau kita lihat proses makan dan dimakan gitu ya nih. Kemudian di jaring makanan itu apa? Di dalam jaring-jaring makanan terdapat beberapa rantai makanan. Nah, kalau begitu, yang manakah di antara kedua gambar ini yang jadi rantai makanan dan yang mana jadi jaring-jaring makanan? Oke, ya, benar sekali seperti yang anak-anak pikirkan. Ya, gambar yang pertama itu adalah rantai makanan. Ya, ada satu proses makan dan dimakan antara binatang dan juga terhadap tumbuhan jagung, yakni belalang makan jagung, kemudian bunglon memakan belalang, dan ular makan bunglon, elang makan ular. Dan ketika elangnya mati, maka akan diuraikan oleh decomposer. Nah, sementara gambar yang kedua itu adalah seperti yang adik-adik pikirkan benar, itu adalah jaring-jaring makanan. Nah, di dalam jaring-jaring makanan terdapat beberapa rantai makanan. Nah, mari kita lihat. Dari gambar kedua ini ada berapa rantai makanan yang terdapat? Coba kita lihat. Apakah satu? Apakah dua? Apakah tiga? Atau apakah bisa 4 gitu ya? Nah, coba nanti di kolom komentar bisa disampaikan ada berapa rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan berikut. Kemudian
kita mau melihat apa hubungan antara rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan adalah hubungan beberapa konsumen dan produsen di dalam ekosistem. Jaring-jaring makanan terdiri atas beberapa rantai makanan. Nah, ternyata di sini kita membahas ada berapa rantai makanan yang terdapat pada gambar yang kedua tadi. Ternyata ada 4. Nah, yang pertama itu tadi dimakan belalang, dimakan lagi oleh katak, ini ke atas ya. Kemudian ular, dimakan lagi oleh burung elang, dan juga diuraikan oleh pengurai ketika elangnya mati. Nah, rantai yang kedua, padi dimakan oleh tikus, berarti yang ke bawah nih. Padi dimakan oleh tikus, setelah itu tikusnya dimakan oleh ular, ya. Nih, dimakan oleh ular. Lalu ketika ularnya mati, atau ular ini juga bisa dimakan lagi oleh elang dan juga diuraikan ketika elangnya mati diuraikan oleh pengurai. Nah, atau bisa saja tikus ini dimakan oleh ular dan ularnya mati langsung diuraikan oleh dekomposer. Nah, kemudian yang ketiga ada padi dimakan oleh tikus, lalu tikus ini dimakan oleh burung elang. Dan ketika burung elangnya mati, maka dia diuraikan oleh pengurai. Dan yang terakhir, ini yang lurus ya, padi dimakan oleh belalang, kemudian belalang ini dimakan oleh bunglon, bunglon dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, dan ketika elang mati, maka diuraikan oleh dekomposer. Oke. Paham semua ya anak-anak ibu sekalian? Nah, di jaring-jaring makanan ini terdapat 4 rantai makanan. Dan ini adalah ekosistem yang sudah pasti terjadi di sawah ya, karena ada padi gitu. Nah, dari sini kita akan bisa, seperti tujuan pembelajaran kita, anak-anak semua bisa berlatih di rumah, menyusun gambar-gambar berikut menjadi jaring-jaring makanan. Nah, kamu bisa menyusun atau merancang yang mana yang menjadi produsen, kemudian siapa saja yang bisa berlaku menjadi konsumen tingkat pertama, yaitu konsumen yang memakan tumbuhan, jadi termasuk ke herbivora gitu ya. Siapa saja yang bisa berlaku sebagai herbivora atau konsumen tingkat pertama pada gambar-gambar berikut. Kemudian setelah ada konsumen yang pertama, tentu bisa kita susun ada konsumen yang kedua, yaitu yang memakan konsumen yang pertama tadi. Jadi konsumen kedua ini sudah bisa dikatakan bisa sebagai herbivora atau bisa juga omnivora gitu ya. Nah, kemudian dari konsumen tingkat kedua, boleh anak-anak semua memilihkan kira-kira siapa yang bisa berlaku menjadi konsumen yang ketiga. Dan ini bisa kamu kerjakan di rumah sebagai latihanmu untuk melihat sebagaimana jauhnya kamu bisa memahami pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas rantai makanan tersebut di lingkungan sekitar kita. Apa yang bisa kita pelajari tentang rantai makanan itu? Nah, anak-anak semua, kita bisa memahami dan mempelajari lewat membaca teks berikut. Oke, silakan dibaca. Ibu beri waktunya 5 menit untuk membaca teks berikut. Ya, ini ada 4 paragraf ya. Silakan dibaca. Nah, setelah anak-anak membaca teks sebelumnya, kita akan
menemukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Dan ketika kamu sudah menemukan ide pokoknya, maka kita akan menuliskannya pada peta konsep yang sudah kita buat. Boleh dengan bentuk seperti ini, boleh anak-anak kreasikan sendiri, yang pastinya di topik utamanya itu adalah rantai makanan di lingkungan sekitar kita. Jadi dari topik ini kita akan berangkat dan melihat atau meninjau paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, bagaimana cara kita untuk menemukan ide pokok pada setiap paragraf? Tentu anak-anak ibu sudah belajar sebelumnya, yaitu dengan menemukan pokok pembahasan dari setiap paragraf tersebut. Boleh di awal paragraf, bisa di akhir atau kalimat terakhir, bisa kalimat awal, bahkan kalimat awal dan juga akhir bisa yang disebut dengan paragraf campuran. Jadi ada deduktif, ada induktif, dan juga campuran. Nah, kali ini ide pokok itu akan kita sajikan dalam bentuk peta konsep. Peta konsep bertujuan untuk memudahkan orang lain memahami isi dari teks yang disajikan. Bagaimana langkah-langkah dalam membuat peta konsep? Yang pertama, kita membuat kolom utama untuk menuliskan judul teks yang baru kita baca. Ya, seperti ini. Nah, ada kolom utama untuk meletakkan judul dari teks yang kita baca. Kemudian yang kedua, setelah kita membuat kolom utama, kemudian yang kedua, menemukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Seperti yang Ibu sekilas jelaskan tadi, apakah itu deduktif, induktif, maupun campuran. Nah, ketika sudah ditemukan, maka kita tambahkan kolom dari setiap ide pokok yang kita temukan, gitu ya, dengan cara menarik garis dan menghubungkannya terhadap kolom utama. Dan selanjutnya, kita dapat menambahkan penjelasan singkat pada ide pokok yang kita temukan. Seperti ini. Nah, ini tadi rantai makanan di lingkungan sekitar, kemudian kita tarik garis untuk menghubungkannya dengan paragraf yang pertama. Nah, di paragraf pertama itu, ide pokoknya peristiwa makan dan dimakan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, paragraf yang kedua, produsen adalah makhluk hidup yang dapat memproduksi zat organik dan anorganik. Kemudian paragraf yang ketiga, konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan tergantung pada organisme lain. Ya, jadi konsumen itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, yang bisa membuat makanannya sendiri itu adalah produsen, yaitu tumbuhan. Itu ya. Kemudian yang keempat, decomposer atau pengurai merupakan pemeran terakhir dalam suatu rantai makanan. Nah, anak-anak semua dapat berlatih melalui link Google Form. Ini adalah tugas, silakan dikerjakan untuk melihat sejauh mana kemampuan yang sudah kamu pahami tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang jaring-jaring makanan dan juga tentang menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Oke, terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. See you next time pada video selanjutnya. Bye-bye. Paragraf atau